Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Kapasitas Selekta Matematika yang beranggotakan dari 3 orang. Yang pertama ada saya Ahmad Sulihin, NIM 4101419064. Yang kedua Danila Alvina Sari, NIM. Yang ketiga ada Elza Ayu Yuliarti, NIM 4101419091. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang resume era revolusi industri 4.0. Yang pertama, apa sih itu era revolusi industri 4.0? Jadi era revolusi industri 4.0 atau era itu era di mana terjadi perubahan besar-besaran pada semua bidang kehidupan sebagai dampak teknologi modern. Menurut Soekartono pada tahun 2018, industri 4.0 merupakan penggabungan teknologi fisik dan digital melalui analitik, kecerdasan buatan, teknologi kognitif, dan Internet of Things untuk menciptakan perusahaan digital yang saling terkait dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Menurut Sono, kan yang setidaknya harus anak didiknya masuk menyiapkan anak untuk bukan anak bukan anak untuk di next. Kemampuan padu itu dikenal dan matematika revolusi kemudian arah dari partai. Yang pertama, berpikir kritis masalah atau critical thinking and problem solving. Yang kedua, ada komunikasi atau communication. Yang ketiga, kolaborasi atau collaboration. Dan yang keempat, kreativitas dan inovasi atau creativity and innovation. Ya, next. Yang pertama tadi berpikir kritis dan pemecahan masalah, critical thinking and problem solving. Indikator siswa mampu berpikir kritis itu ada 4 ya. Yang pertama, mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan. Terus yang kedua ada menentukan cara-cara yang dipakai untuk menangani masalah. Dan yang ketiga, menganalisis data. Yang terakhir ada menarik kesimpulan. Next. Yang kedua, komunikasi atau communication. Indikator bahwa siswa itu mampu berkomunikasi dengan baik, yaitu yang pertama ada memahami, mengelola, menciptakan komunikasi yang efektif. Terus yang kedua, menyampaikan pikiran dan ide-ide secara efektif atau tidak bertele-tele dalam berbagai bentuk dan isi, baik secara lisan, tertulis, dan multimedia. Yang ketiga, siswa dapat mendengarkan secara pengetahuan, nilai, sikap, dan minat. Yang keempat, siswa bisa menggunakan komunikasi untuk berbagai tujuan, seperti memberikan informasi, memberikan instruksi, bisa memotivasi, atau bisa juga persuasi. Terus yang kelima, siswa bisa memanfaatkan media komunikasi dan teknologi dan tahu bagaimana cara menilai keefektifan dari dampaknya. Terus yang keenam ada berkomunikasi secara efektif dalam berbagai lingkungan. Jadi siswa bisa berkomunikasi secara efektif gitu. Next.
kolaborasi atau collaboration. Indikator bahwa siswa mampu mempunyai keterampilan berkolaborasi atau bekerja secara kelompok, yaitu yang pertama, siswa itu menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok secara efektif dan saling menghormati, efektif dan efisien gitu. Terus yang kedua, fleksibilitas secara pribadi, kemauan saling membantu dan berkompromi untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada bekerja secara produktif dengan yang lain, bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap pekerjaan. Siswa tersebut harus bisa memiliki andil dalam kerja kelompok itu. Next. Dan yang keempat ada kreativitas dan inovasi atau creativity and innovation. Indikator bahwa siswa itu bisa berpikir kreatif dan inovatif ada 3. Yang pertama, siswa mampu menggunakan segala hal atau segala bentuk fasilitas untuk menghasilkan ide. Lalu siswa tersebut harus bisa membuat ide-ide yang baru atau inovatif. Terus yang terakhir, siswa tersebut bisa mengelaborasikan, memperbaiki dan menganalisa dan mengevaluasi ide-ide orisinil untuk meningkatkan dan memaksimalkan usaha yang kreatif. Begitu. Next. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nila Alvinasari. Kepada Nila Alvinasari, saya persilakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian penting dalam rekonstruksi pembelajaran matematika di era revolusi industri 4.0. Jadi ada 8 poin. Yang pertama, A, visi baru pembelajaran matematika. B, optimalisasi teknologi. C, pembelajaran matematika dengan STEM. D, pembelajaran berbasis proyek. E, pembelajaran berbasis dan berorientasi problem solving. F, pembelajaran matematika konseptual. G, pembelajaran dan penilaian HOTS. H, penguatan nilai-nilai kebaikan dalam pembelajaran. Yang pertama, A, visi baru pembelajaran matematika. Jadi visinya tentunya mengarahkan pembelajaran matematika untuk pemahaman konsep yang kemudian diterapkan dalam menyelesaikan masalah bernalar, berkomunikasi, dan menyusun koneksi matematis dan ilmu pengetahuan lainnya. Lalu untuk B, optimalisasi teknologi. Jadi, pemanfaatan teknologi diyakini dapat mendorong pembelajaran matematika yang lebih aktif, produktif, dan menyenangkan. Menurut Supriyanti 2018-96. Dengan adanya teknologi, pembelajaran matematika menjadi lebih baik, artinya berdampak positif bagi kemampuan penalarannya, komunikasi matematisnya, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, pembelajaran matematika dengan STEM. Apa itu STEM? STEM merupakan singkatan dari sebuah pendekatan pembelajaran interdisiplin antara sains, teknologi, engineering, and mathematics. Sains di sini adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum dan konsep alam. Selanjutnya, untuk teknologi adalah sebuah sistem atau alat bantuan yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Lalu engineering atau teknik itu adalah pengetahuan untuk mengoperasikan atau mendesain sebuah prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan matematika adalah ilmu yang menghubungkan antara besaran, angka, ruang, dan membutuhkan argumen logis. Selanjutnya D, pembelajaran berbasis proyek, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan dengan memanfaatkan proyek untuk peserta didik menurut Thomas 2010 dalam Aksela M dan H Tainan O 2018-10. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Nila Alvina. Sebelumnya mohon maaf,
saya mematikan kamera karena sinyal saya kurang stabil. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Elza Yuliarti. Pada Elza Yuliarti saya persilakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nila Alvinasari mengenai bagian penting dalam rekonstruksi pembelajaran matematika di era revolusi industri 4.0. Yang ke E yaitu pembelajaran berbasis dan berorientasi problem solving. Menurut Ali Pandi, problem solving adalah cara mengajar yang dilakukan dengan cara melatih para peserta didik menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Pembelajaran matematika berbasis problem solving merupakan kegiatan pembelajaran di mana masalah digunakan sebagai bahan utama dalam pembelajaran matematika. Masalah di sini digunakan sebagai bahan peserta didik menguasai konsep matematika sekaligus mengembangkan keterampilannya dalam menggunakan konsep matematika dalam menyelesaikan masalahnya sehari-hari. Di mana kemampuan problem solving diiringi dengan penguasaan konsep matematis yang mumpuni sangat dibutuhkan sekali dalam era revolusi 4.0, di mana pada era tersebut masalah yang dihadapi tingkatannya akan lebih tinggi daripada masalah yang sudah ada. Next. Yang ke F yaitu pembelajaran matematika kontekstual. Menurut Hosnan, pembelajaran kontekstual dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan konteks tertentu. Dalam pembelajaran matematika kontekstual, materi matematika disajikan tidak sekedar angka-angka tanpa makna, tetapi diberikan konteks yang dapat menjadi bahan materi matematika, di mana konteks tersebut itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didiknya, sehingga peserta didik diharapkan dapat mengimplementasikan konsep-konsep matematika di kehidupannya. Atau dengan kata lain, peserta didik itu mampu menyelesaikan masalah di kehidupannya dengan berpikir secara matematis. Next. Yang ketiga yaitu pembelajaran dan penilaian HOTS. HOTS merupakan terminologi yang mencakup beragam kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir HOTS ini merupakan salah satu kemampuan berpikir matematis yang diperlukan di era revolusi 4.0, sehingga wajib sekali dimiliki oleh setiap peserta didik. Pengembangan HOTS bagi peserta didik diharapkan menjadi salah satu komponen penting juga dalam pendidikan di era revolusi 4.0. Karena matematika sebagai ratu sekaligus pelayan ilmu, matematika memiliki potensi dan harapan besar untuk mengembangkan keterampilan berpikir HOTS peserta didik, apalagi untuk menyiapkan peserta didik memasuki masa depan yang dinamis sebagai dampak dari dinamika peradaban manusia. Next. Yang ke H yaitu penguatan nilai-nilai kebaikan dalam pembelajaran. Perkembangan pesat di bidang teknologi merupakan peluang sekaligus ancaman bagi pembangunan peradaban manusia, termasuk pada masa revolusi industri 4.0. Sebagai peluang tertentu, perkembangan teknologi telah menghadirkan beragam kemudahan dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, jika tidak disertai dengan nilai-nilai kebaikan, maka perkembangan teknologi dapat menghadirkan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam hal ini, pendidikan karakter itu sangat berperan penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan karakter sendiri merupakan salah satu skill utama yang diperlukan atau disebut sebagai emotional intelligence. Dalam matematika, pendidikan karakter menekankan pada kemampuan berpikir kritis saat menghadapi masalah. Dengan begitu, diharapkan peserta didik mampu menangani berbagai masalah di era revolusi 4.0. Next. Kesimpulannya yaitu ada beberapa kemampuan berpikir matematis yang diperlukan pada abad 21 dan revolusi industri 4.0. Kemampuan-kemampuan itu antara lain kemampuan berpikir kritis, kemampuan dalam menyelesaikan masalah berdasar konsep matematika, penerapan HOTS, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan tadi itu, maka dapat tercapainya tujuan pembelajaran akan menumbuhkan pribadi yang bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, matematis, kritis, cermat, efisien, dan efektif. Pembelajaran matematika itu sangat dimungkinkan mempunyai peran yang sangat besar dalam penguatan karakter bangsa peserta didiknya. Dengan kuatnya karakter bangsa peserta didik, saat ini diharapkan peserta didik itu mampu mempertahankan hidupnya pada saat ini dan mampu menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang.
Terima kasih. Saya kembalikan kepada Muslikin. Baik, terima kasih Elza Ayu. Materi yang sudah disampaikan, saya mewakili kelompok saya, kelompok 3. Jika ada salah kata dan lain sebagainya, saya minta terima kasih. Saya cukupkan. Terima kasih.